Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Sholihin dan sholihat dimanapun berada, alhamdulillah kita masih berjumpa dalam Ramadan keempat ini. Semoga Allah senantiasa memberi kita kesehatan dan semangat dalam beribadah di bulan Ramadan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema tentang mengikhlaskan amal untuk Allah. Amal yang diikhlaskan karena Allah itu akan kita tuai nanti di akhirat. Karena ikhlas itu ibarat ruhnya amal. Jadi kalau tidak ikhlas maka akan sia-sia. Ustadzah akan mengutip sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam hadis Muslimnya tentang 3 orang yang memiliki amalan luar biasa namun ternyata sia-sia di hadapan Allah. Yang pertama adalah mujahid fisabilillah. Ketika orang ini dihadapkan di pengadilannya Allah, ditanya oleh Allah, untuk apa engkau berjihad di jalan Allah? Orang ini mengatakan, untukmu ya Rabb. Bohong, kadzibta. Engkau berjihad hanya untuk mendapat sebutan sebagai pahlawan dan engkau sudah mendapatkan itu, maka hari ini engkau tidak mendapatkan balasan dariku. Maka orang itu pun masuk. Yang kedua adalah orang yang alim yang senantiasa mengajarkan ilmu Allah dan juga membaca Al-Quran. Ketika ditanya untuk apa engkau melakukan semua itu, untukmu ya Allah. Bohong, engkau melakukan semua itu untuk dipuji sebagai seorang alim dan seorang qori karena engkau pandai membaca Quran. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sangat kaya raya, dermawannya luar biasa, namun lagi-lagi Allah menolak amalnya karena beliau melakukan itu dinilai oleh Allah karena ingin mendapatkan sanjungan manusia. Nah, cerita ini bukan berarti akhirnya menyurutkan semangat kita untuk beramal salih. Justru membuat kita agar lebih semangat lagi menjaga keikhlasan dalam hati sehingga kita lebih semangat dalam beramal dan amal yang diterima oleh Allah. Lalu bagaimana agar kita ikhlas? Yang pertama adalah istiqomah. Maka Allah mengatakan satu amal yang sangat dicintai oleh Allah adalah amal yang sedikit namun istiqomah dikerjakan. Jadi istiqomah itu akan melatih hati kita untuk ikhlas. Meskipun sedikit, tapi karena sering dikerjakan lama-lama akan menjadi keikhlasan dalam hati. Berbeda ketika kita hanya melakukan sebuah amalan sekali waktu, nah itu mungkin nilai ikhlasnya akan berkurang. Kemudian yang kedua adalah kita senantiasa minta kepada Allah supaya digolongkan oleh golongan orang yang mukhlasin. Mukhlasin itu apa? Orang yang berjuang untuk ikhlas dengan cara istiqomah tadi, kemudian juga meminta kepada Allah supaya diberi keikhlasan. Berdoa di awal melakukan amal, di tengah melakukan amal, dan sesudah melakukan amal. Karena setan senantiasa menggoda kita untuk membelokkan niat yang mungkin dari awal sudah kita jaga, tapi dibelokkan oleh setan, akhirnya menjadi hilang juga nilai keikhlasan. Berbeda dengan ulama Sufyan At-Tsauri juga memberikan kiat untuk ikhlas. Yang pertama adalah benahi dulu ibadah wajib. Kalau ibadah wajib kita belum beres, maka keikhlasan untuk melakukan amal sunnah itu mungkin akan lebih tipis diraih. Ya, jadi perbaiki dulu sholat wajib kita, puasa Ramadan ini, ibadah zakatnya silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya dulu. Nanti insya Allah Allah akan memberi keikhlasan itu. Kemudian yang adalah miliki kebiasaan melakukan satu amalan sunnah. Jadi silahkan latihan dulu 3-4 bulan atau bahkan 1 tahun bebas lakukan satu amalan sunnah yang menurut kita paling ringan. Misalnya mengucapkan salam atau mengiringi sholat fardu dengan sholat rawatib yang menurut kita paling ringan. Kemudian sampai kita terbiasa melakukan sehingga ketika kita meninggalkan amalan sunnah itu ada sesuatu yang kurang. Nah itu berarti baru sudah tercapai keistiqomahan. Nah kalau sudah istiqomah, insya Allah menuju ikhlas itu akan lebih mudah. Kemudian yang ketiga adalah miliki satu amalan rahasia yang hanya kita dan Allah yang tahu. Nah ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau memberi makan seorang Yahudi buta di pinggir pasar. Ketika beliau meninggal, akhirnya Abu Bakar bertanya sama Aisyah, wahai Aisyah, kira-kira amalan Rasul apa yang belum pernah aku kerjakan? Maka Aisyah menceritakan bahwasanya setiap hari Rasul selalu memberi makan kepada pengemis Yahudi buta di pinggir pasar itu. Berangkatlah Abu
Abu Bakar ke pinggir pasar itu, kemudian ketika bertemu sama pengemis Yahudi buta itu disuapilah makanan. Satu suapan langsung ditepis sama pengemis tua itu. Engkau bukan orang yang terbiasa menyuapiku, karena orang yang terbiasa menyuapiku itu sangat lembut. Bahkan ketika ada makanan yang kasar, beliau mematkan terlebih dahulu. Ya, akhirnya Abu Bakar menangis. Wahai bapak, orang yang terbiasa menyuapimu sekarang sudah meninggal. Beliau adalah Rasulullah SAW dan aku adalah sahabat. Seketika Yahudi buta itu pun juga menangis luar biasa. Karena apa? Rasulullah Muhammad itu adalah setiap hari orang yang dicelanya, dicacinya, dimakinya, tapi beliau begitu baik padanya. Maka seketika itu juga pengemis Yahudi buta itu bersyahadat dan masuk Islam. Nah, begitulah cerita tentang memiliki amal rahasia yang hanya kita dan Allah saja yang tahu untuk menjaga keikhlasan kita. Sebagai penutup, Ustaz akan bacakan sebuah puisi dari Ustadz Salim Afilah. Semoga bisa bermanfaat ya. Mungkin ikhlas itu permata, berkilau karena tiada henti diasah dengan amal bermakna. Walau kadang ada rasa tersiksa. Mungkin ikhlas itu emas, murninya karena dilelehkan panas, dibakar agar kerak dan noda terlepas hingga kilaunya jelas. Mungkin ikhlas itu mutiara, terbentuk karena ada yang luka jauh ke kedalaman samudra, perlu keberanian untuk meraihnya. Jika kau merasa wangi, perisa ikhlasmu, mungkin itu asap dari amal solihmu yang hangus dibakar riya. Ikhlas tak selalu berarti ringan rasa hati kala melakukan. Yang berat itu juga keikhlasan, bahkan pahala sebanding kadar upaya. Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.